أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin, di waktu pagi yang mulia ini dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan sukacita, mari senantiasa kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, khususnya di waktu pagi yang cerah ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat sunnah Idul Fitri di masjid yang kita muliakan ini dalam suasana berjamaah. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai kelak di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat,
jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khutbah kali ini mata kita tidak tergerak untuk meneteskan air mata. Mungkin khutbah kali ini khutbah yang isinya mudah-mudahan bisa menggetarkan hati kita. Ma'asyiral hadirin, khatib ingin menyampaikan di dalam khutbah kali ini 3 ciri sukses Ramadan di momen Lebaran. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita, kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk bersilaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kiamat, hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jamaah ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Idul Fitri bukan untuk orang yang sekedar memakai pakaian yang baru saja. Idul Fitri bukan untuk orang yang hanya melaksanakan salat Idul Fitri saja. Tapi Idul Fitri adalah untuk orang yang dengan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Idul Fitri diperuntukkan untuk orang yang bisa memanfaatkan waktunya ketika di bulan Ramadan. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan intim dan hal-hal yang lainnya yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, as-shaum atau puasa memang bersinonim dengan imsak, yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal saja mampu, apalagi menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain dan menghindari hal-hal yang lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang
orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting dalam sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat taqwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengubar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal-'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tak mendapatkan apapun dari puasanya selain dari rasa lapar dan rasa haus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi, pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita Idul Fitri, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, artinya orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang, pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit.
Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' alladzina yunfiquna, yang bermakna aktivitas ini berlangsung konstan atau terus menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri kedua orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Kadhim, orang-orang yang menahan, serumpun dengan kata dalam bahasa Indonesia termos dan di dalam bahasa Arab yaitu Al-Kadhimah. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku. Kata al-'afw atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah,
Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di momen ini, di hari raya ini, seorang khalifah yang bernama Ali bin Abi Thalib pada saat itu didatangi oleh tamunya, yang mana pada saat itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah, seorang pemimpin yang merayakan hari rayanya dengan makan makanan roti yang sangat keras, roti yang sangat kasar. Sang tamu pun kaget melihat kondisi seorang pemimpin, seorang khalifah, tapi ketika merayakan momen di hari rayanya ia hanya makan makanan yang begitu sangat tidak enak. Kata sang tamu tersebut, "Wahai khalifah, wahai imam, wahai pemimpin, hari ini adalah hari raya, maka hendaklah engkau bersenang-senang, tunjukkan euforia kesenanganmu." Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah pada saat itu berujar, "Al-yawm lana 'id, ghadan lana 'id, wa kullu yawmin la na'sillah, fa huwa lana 'id." Hari ini kami merayakan hari raya, esok pun kami akan merayakan hari raya, dan setiap hari kami tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hari raya. Dalam kesempatan lain, seorang penyair menyebutkan, "Laisal 'id liman labisal jadid, wa innal 'id liman ta'atuhu taltazi." Tidaklah orang yang merayakan hari raya dengan pakaian yang baru, tapi hakikat orang yang merayakan hari raya adalah orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Laisal 'id liman tajammala bil libas wal markub, walakinnal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Bukan dikatakan orang merayakan hari raya dengan pakaian yang baru, kendaraan yang baru, tapi orang yang merayakan hari raya adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat? Ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانوع وتقبل ويبارك لجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل شهادة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.